Shalom Justinere. Balik lagi nih sama saya Muntu yang akan nemenin kalian di YouTube-nya Justinere. Kali ini akan ditemani oleh Pastor Vincent Nicodemus. Shalom Justinere. Keren bisa dateng. Thank you Apa banget. kabar? Baik. Salam corona dulu dong. Lo gimana, Yes? Baik dong. Sehat pastinya. Kangen banget gak sih kita ibadah? Parah. Sekangen-kangennya gua. Ibadah offline Bonaparte Cinere ya. Betul. Lo masih inget gak waktu gua ke Cinere terakhir gua khotbah apa? Gue udah lupa lu. Asli cuy. Gue udah lupa. Tapi itu mengubahkan hidup lo kan? Yang pasti kayaknya seperti itu ya. Banyak kejadian yang berubah. Ngomong-ngomong kan tadi kita udah ngikutin prosedur kesehatan. Betul. Boleh nggak kalau kita lepas masker dulu? Mau Iya bikin nih. juga nih ya. Soalnya kalau gue pakai masker nih, masker gue sama kayak earphone gue, jadi kayak kayak lucu gitu loh. Ya Kayak gue lebih lucu gak sih? Iya sih. Iya sih. Apple cuy. Bener. Kita izin dulu ya. Langsung kelihatan kerennya Pastor Binsar kan? Shalom Bonaparte, apa kabar? Ais. Luar biasa, amin. Lebih glowing. Wih, karena ada lighting yang ada di sini ya. Iya, tembus tuh sampai belakang. Betul. Apa kabar sekali lagi? Baik. Sehat ya? dong. Rugi banget gue nggak pernah podcast sebelumnya nih. Ini pertama loh untuk Bornejes Cinere, kita juga gitu? baru pertama kali ngelakuin podcast. Oke. Asik ya? Asik banget. Jadi buat kalian yang penasaran kita akan ngomongin apa, hari ini kita punya tema yang menarik. Iya. Tema yang akan kita bahas berdua. Betul. Iya. Karena ini perdana podcastnya, jadi temanya harus benar-benar Iya, benar-benar yang menggelegar. Salah kelibet. Menggelegar. Itu maksud gua. Betul. Dan bukan hanya tayang di YouTube. Ini podcast kita akan tayang di Spotify-nya Bornejes Cinere. Wow, keren banget. Jadi Bonaparte Cinere punya Spotify. Betul. Beli berapa tuh Spotify? Kita Kan beli. lo bilang punya Spotify kan? Iya, kita ada saham memang 0,05%. Gede loh itu. Gede. Amin, doakan saja. Walaupun lo halu tapi gue aminin aja ya. Iya, siapa tahu kenyataan kan? Setuju banget. Kita undang langsung eksklusif Pastor Binsar di Spotify-nya Bornejes Cinere. Sekali lagi thank you udah diundang. Kita mau ngomongin apa sih ya hari ini? Kita hari ini akan ngomongin ini. Membedakan suara Tuhan dan suara hati ya. Wih, gila. Berat ya? Berat, parah. Membedakan suara Tuhan dan suara hati. Karena kan kebanyakan orang kayak masih bingung. Ini suara hati apa suara Tuhan ya? Gitu. Ini apa benar ya? Ini dari Tuhan atau enggak gitu kan? Betul, apa benar ini dari Tuhan? Ya, kamu lagi galau ya. Apalagi buat kamu-kamu yang lagi menantikan pasangan hidup di luar sana ya kan. Pasti kamu kayak ini cowok dari Tuhan atau cuma gue baper ya gitu iya. kan. Padahal tuh cowok cuman bukain pintu dia gitu kan. Terus kayak ini dari Tuhan deh. Padahal kan bellboy juga di hotel bukain pintu ya kan. Betul. Itu juga dari Tuhan. Betul. Makanya harus dibedain dan harus hati-hati banget ya. Buat kita nggak bisa ngebedain mana suara hati, mana suara dari Tuhan. Dari Tuhan. Soalnya kebanyakan yang dari hati lama-lama jadi ghosting ya. Orangnya langsung menghilang ya kan. Ya itu tergantung maintainnya aja sih bos. Okay. Buat kalian korban ghosting ternyata kalian kurang maintenance ya. Betul. Oke, jadi gimana sih Kak Binsar membedakan antara suara Tuhan dan suara hati? Karena gini ya, ngomongin suara Tuhan itu artinya kan berbicara tentang panggilan Tuhan. Atau bisa juga kita bilang suara Tuhan tuh kayak semacam tuntunan Tuhan dalam hidup kita kan. Soalnya kalau ngomongin suara Tuhan tuh kayaknya ngeroh banget gitu kan. Iya. Ya ampun, anak muda udah ngomongin suara Tuhan aja ya kan. Betul. Padahal sebenarnya suara Tuhan tuh penting banget. Apalagi kita nih yang masih muda-muda, kita benar-benar harus tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi sekali lagi gue bisa bilang kalau dari sejak muda kita harus benar-benar concern sama suara yang dari Tuhan atau panggilan dari Tuhan dalam hidup kita. Karena gini, siapa di sini anak-anak muda yang mau hidupnya yang terbaik? Gua dong. Dan semua pasti yang nonton, gue yakin 100% sure kalau mereka semua pasti pengen hidupnya yang terbaik. Betul. Nah, kalau lo mau hidup yang terbaik, itu dari Tuhan. Hmm. Karena apa? Karena janji Tuhan di Alkitab bilang
rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan memberikan hari depan yang penuh harapan. Amin. Bicara tentang masa depan juga Tuhan bilang di Alkitab bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Dan secara technically, yang paling tahu apa yang terbaik buat hidup kita tuh yaitu Tuhan, karena Dia yang ciptain kita. Let's say gue punya iPhone, gue punya iPad. Yang paling tahu fungsi terbaik, potensi terbaik yang mereka punya adalah orang yang ciptain. Iya, betul, setuju. Begitu juga dengan setiap kita kan. Makanya di sini gue mau bilang kalau penting banget dari sejak muda kita perlu dengar suara-suara perlu dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Perlu kenal banget panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Masalahnya firman Tuhan juga bilang nih di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 kalau rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukan jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti bandingin nggak perbandingan antara jalannya Tuhan sama jalannya kita manusia. Di Alkitab bilang di Yesaya 55 dibilang seperti tingginya langit dari bumi. Itu jauh banget men. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Masalahnya kalau kita nentuin kita mau jadi apa nih, nentuin panggilan hidup kita sendiri, menurut kita benar. Tapi itu jalannya Tuhan atau bukan? Iya. Gitu. Makanya penting banget dengar suara atau panggilan atau tuntunan dari Tuhan. Makanya kalau ngomongin tentang panggilan atau tuntunan Tuhan, suatu hari Musa nih disuruh Tuhan mimpin bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Musa pernah ngambek sama Tuhan, lo tau gak? Iya. Dia bilang, Tuhan gua gak mau jalan nih kalau lo gak ada di depan gua. Segitu pentingnya suara Tuhan atau tuntunan Tuhan buat Musa di saat itu. Karena dia harus nemenin jutaan orang bangsa Israel untuk untuk berangkat dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Ke tanah perjanjian. Makanya di Keluaran 3:3 dibilang, berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Keren banget. Jadi segitu pentingnya tuntunan Tuhan atau suara Tuhan atau panggilan Tuhan dalam hidup kita, men. Gitu. Iya. Sampai Musa aja bisa bilang kayak gitu ya. Kalau Tuhan tidak memimpin, gue nggak mau jalan. Gitu. Kadang-kadang Tuhan pimpin gak pimpin, bodo amat. Yang penting gue mau jalan. Ya. Yang penting itu cowok buat gue, ya kan? Atau yang penting itu cewek buat gue. Gue nggak peduli apa kata Tuhan, ya kan? Sikat bro, gitu kan. Tapi guys, ayo deh dari sejak muda, dari sejak sejak dini nih, sebelum lo nentuin apa-apa, lo harus benar-benar tanya sama Tuhan dulu. Tuhan, ini jalan Tuhan atau bukan sih? Gitu. Makanya setelah ini kita bakal ngomong gimana sih caranya buat Tuhan ngomong sama kita. Betul, itu gitu, baru gue mau nanya. Gimana caranya Tuhan ngomong sama kita? Nah, sebelum kita ke sana, kenapa kita benar-benar harus tahu nih panggilan kita? Gue bacain satu ayat di 2 Petrus 1. Ayat yang ke-10 dibilang, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi benar-benar tuh dalam hidup kita, anak-anak muda, dan semua yang ngedengerin podcast ini, bahwa lo tuh harus benar-benar sungguh-sungguh mengejar panggilan lo. Sungguh-sungguh mengejar panggilan. Apa sih yang Tuhan udah rancangkan buat hidup lo? Jangan-jangan lo udah hidup selama ini, tapi apa yang lo jalanin itu bukan yang dari Tuhan. Bahaya banget, bos. Apa yang kita jalanin bukan dari Tuhan. Lo bayangin gak? Lo misalnya udah umur berapa nih? Gua umur, jangan disebutin dong. Oke, let's say misalnya orang udah 17 tahun ya, beberapa tahun lalu. Misalnya lo 17 tahun beberapa tahun lalu, 17 tahun masih dini lah. Misalnya lo udah umur 30-an, 40-an gitu. Tapi ternyata hidup lo gak sesuai sama apa yang Tuhan rancangkan. Sia-sia, men. Betul. Makanya penting banget. Kenapa gue bilang dari awal kalau suara Tuhan tuh penting banget, apalagi buat kita anak-anak muda. Supaya kita bisa tahu apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apa panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Betul. Nah, untuk mengetahuinya itu gimana? Buat dengar suara Tuhan ya. Kalau lo tadi kan ngomongin di awal tuh buat ngebedain mana suara hati dan suara mana Tuhan. Suara Tuhan. Kita mulai dari suara Tuhan dulu ya. Boleh. Karena gini bro, kalau kita benar-benar ngerti apa panggilan Tuhan sama hidup kita, kita tuh nggak akan mudah diombang-ambing sama keadaan
dan diombang-ambing sama omongan orang. Jadi orang mau ngomong apa, kita tetap di jalurnya kita aja ya. Bener banget. Minum dulu. Biar ini kan, biar lebih semangat lagi. Ya kan? Nah, contohnya gembala sidang kita Pak Pariaji. Tuhan yang perintahkan Bapak Pariaji untuk membangun gereja seperti zaman Kisah Rasul. Iya. Di mana Tuhan ngembaliin melalui Bapak Gembala kita bersyukur Tuhan kembalikan kuasa minyak dan anggur. Which is pada zaman itu tahun 80-an gereja-gereja di Indonesia khususnya itu merasa itu masih asing. Padahal itu udah ada di Alkitab kan. Tapi di momen itu minyak dan anggur tidak dipakai seperti zaman Kisah Para Rasul. Nah, Tuhan suruh Bapak Pariaji, Gembala Sidang kita, untuk mengembalikan kuasa minyak dan anggur. Wah, itu nggak gampang. Dibalik lagi sebelumnya bahwa Pak Pariaji juga dari non-Kristen kan sebelumnya. Dimana dia meninggalkan kepercayaannya nenek moyangnya untuk percaya sama Tuhan Yesus. Itu nggak gampang. Tapi karena beliau tahu benar-benar panggilannya, orang mau ngomong apa, dunia mau kayak gimana, dia tetap jalan karena dia benar-benar tahu panggilannya. Karena udah tahu banget ya, Tuhan memilihnya, dipanggilnya dia itu seperti apa, beliau dipanggilnya seperti apa. Betul banget. Makanya penting banget buat dari sejak dini kita benar-benar tanya sama Tuhan, Tuhan maunya tuh lo ciptain gue tuh buat apa sih? Lo tuh mau gue jadi seperti apa? Karena kebanyakan dari kita juga sampai detik ini belum tahu. Bener. Kita mau jadi apa? Soalnya mereka kadang-kadang gini, kalau lo nggak tahu apa yang lo mau, orang lain yang akan nentuin hidup lo bakal seperti apa. Contoh, misalnya kalau lo lulus SMA nih, anak-anak yang mau lulus SMA nih, lo nggak tahu mau kuliah di mana, jurusan apa. Ya nanti orang lain yang akan menentukan itu buat lo. Kita kan mengadopsi tujuan orang lain berarti ya? Betul. Bahkan nanti ketika lo udah lulus kuliah, lo bakal nyesel. Kenapa ya gue ngambil jurusan ini? Misalnya kayak gitu. Iya benar. Karena kebanyakan dari kita seperti itu. Betul banget. Makanya jangan sampai salah menentukan panggilan hidup kita sejak dini. Gitu. Gue yakin dan percaya yang dengerin podcast ini gak cuma anak-anak muda yang 20-an, tapi yang belasan tahun juga harus tahu panggilan Tuhan atas hidup mereka. Betul. Panggilan Tuhan atas hidup mereka tuh seperti apa yang Tuhan mau atas hidup mereka. Jadi kalian harus kenali. Berarti harus kenali juga siapa Tuhannya dong. Betul banget. Makanya kalau lo tadi nanya gimana sih cara kita dengar suara Tuhan ya kan. Sebenarnya simpel banget sih. Ini ya kayak Tuhan lebih pingin kita untuk hidup di dalam jalannya dibandingkan kita sendiri. Coba boleh gue ulang? Tuhan lebih ingin kita hidup di jalannya daripada kita sendiri. Betul. Karena gini, misalnya nih, lo udah tahu nih yang terbaik buat anak lo. Oke, mungkin lo belum punya anak ya. Seorang bapak udah tahu nih yang terbaik buat anaknya gitu. Kalau minum susu tuh bagus buat kesehatannya. Iya. Bapaknya lebih pengen tuh anak minum susu kan daripada tuh anak minum susu. Iya, benar. Karena bapaknya tahu susu nih bagus buat nih anak gitu kan. Iya. Gitu. Jadi kalau ngomongin dengar suara Tuhan tuh kayaknya berat banget, ya gak sih? Ngeroh banget ini. Ngeroh banget gitu, padahal sebenarnya praktikal banget. Gitu. Sebegitu simpelnya sebenarnya ya? Iya, sesimpel apa sih gitu. Pengen tahu kan? Kita lanjut? Bagus Anda bertanya. Yang pertama sih, gimana lu dengar suara Tuhan, jaga hubungan sih bro. Jaga hubungan. Kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, dekat sama Tuhan, Tuhan pasti ngomong kok gitu. Makanya kita harus keep contact sama Tuhan every day, setiap hari gitu. Benar, gue setuju. Jadi kita membangun hubungan sama Tuhan ya. Bangun hubungan sama Tuhan gitu. Benar. Kan? Karena semakin dekat kita sama Tuhan, jadi kita semakin tahu. Betul. Arahnya mau kayak gimana. Betul banget. Gue ingat waktu itu gue pernah nge-MC bareng lo. Oh iya. Lu ingat ya sih? Apa lu nggak tahu? Di Cinere dong. Bukan. Oh bukan. Di Tiberias dong. Iya. Pasti lu lupa. Gue emang mudah dilupakan nggak? Enggak kok. Jadi waktu itu gue pernah nge-MC sama lu tuh di Born Just Dance Competition. Oh iya. Yang musik deng.
Musik, gue ingat Itu musik. waktu ketika kita masih muda kan? Betul. Maksudnya Sangat muda. lebih muda dari sekarang kan? Iya. Sekarang kita juga masih muda guys. Saya masih lebih muda daripada Pester Binsar. Betul. Beda beberapa hari aja ya. Nah di situ gue ingat banget waktu itu kita nge-MC band dan lu ngomong sama gue, kita harus bangun hubungan dulu nih biar ketemu kliknya gimana. Oke, iya. Gokil, gue langsung bangun hubungan. Gue kaget tuh. Iya. Cowok-cowok kok Tuh. bangun hubungan ya kan? Gue pikir gue ngajak lo pacaran, kan nggak mungkin bro. Iya, ternyata untuk klik satu sama lain, Betul. untuk tahu kenal satu sama lain emang harus bangun hubungan. Betul. Jadi sama kayak saat ini kalau kita pengen dengar suara Tuhan, kita harus bangun hubungan kita sama Tuhan. Betul banget. Karena firman Tuhan juga bilang nih di Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi Tuhan tuh pengen kita berseru sama Tuhan. Soalnya kan sering kalau kita ada masalah, kalau kita ada yang dipertanyakan atau kadang-kadang kehidupan ini membangongkan ya kan, aka membingungkan ya kan. Kadang-kadang kita kan cari orang, cari teman kita kan, buat kita cerita, buat kita berkeluh kesah gitu. Kenapa instead of lo cerita sama orang, kenapa lo nggak dahuluin Tuhan? Artinya apa? Lo datang aja sama Tuhan, lo datang berdoa, Tuhan kok gini ya gitu. Tuhan akan jawab sih, gimana pun caranya itu ya. Caranya Tuhan kan macam-macam ya. Dia nggak akan read doang kan? Betul. Nggak akan read kayak pasangan kalian gitu loh. Nggak akan di read doang kayak gebetan yang nyariin kalian kalau lagi butuh doang. Iya, dia akan bales kok. Tunggu aja waktunya ya. Dan juga gini, kalau kata Amos 5 ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Gitu. Prinsipnya adalah ketika kita cari Tuhan, kita tuh makin dekat sama Tuhan, kita makin ngerti isi hatinya Tuhan, makin kenal sama Tuhan. Gitu. Semakin kita kenal, kita tahu isi hatinya Tuhan. Betul. Oke, Yes, misalnya lu gue tanya, Yes, lu tahu nggak sih makanan favorit gue apa? Ya jelas tidak dong. Karena kita tidak sedekat itu ya saya. Ya. Tapi kalau misalnya nih, gue sama lo, Yes, jalan-jalan yuk ke Jogja. Mau kemana kita? Jalan kaki 12 hari gitu. Wow. Gue yakin sampai Jogja 12 hari ya, kita udah deket banget. Karena di perjalanan kita banyak ngobrol, banyak cerita, macem-macem. Gak cuma permukaan tapi udah sampai ke tulang-tulang ya. Kan? Udah kayak, sampai to the bone ya kan? To the bone kayak Bambang Pamungkas. Bukan dong. Siapa? Pamungkas. Oh iya, Pamungkas doang ya, nggak pakai Bambang. Nggak pakai Bambang. Bambang mak lu, Bambang. Kalau Pamungkas cuma sampai ke tulangnya. Kalau Tuhan sampai darah-darahnya. Ya. Dikasih buat kalian semua. Oke. Gokil, masuk. Masukin. Oke. Jadi gitu, Bro. Gimana sih lo cara ngebangun hubungan sama Tuhan? Gimana lo caranya keep in touch sama Tuhan? Ya lo dengan hidup lo hari demi hari lo jalan bersama dengan Tuhan. Lo doa. Makanya poin yang kedua adalah gimana lo bisa dengar suara Tuhan, yaitu kita harus akuin Tuhan dalam segala jalan kita. Akui Tuhan dalam setiap jalan kita. Betul. Firman Tuhan bilang di Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Artinya apa? Artinya adalah, yang pertama kita harus percaya nih sama Tuhan. Percaya. Kadang-kadang tuh orang negatif thinking kan sama Tuhan. Tuhan kok gue gini sih, kok gue gitu sih. Tuhan ini jahat deh kayaknya sama gue kan. Tuhan kok dia ninggalin gue sih. Tuhan jahat banget. Padahal yang ninggalin orang, yang dibilang jahat Tuhan ya kan. Iya benar. Padahal Tuhan tahu itu orang bukan yang terbaik buat lu. Makanya gue biarin dia ninggalin lu gitu kan. Masalahnya kan kadang-kadang kita nggak percaya bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Kita nggak percaya kalau misalnya Tuhan tuh sayang banget sama kita. Makanya di Amsal 3 ayat 5 dibilang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nyambung lagi nih ke statement awal gue tadi bahwa rancangan kita tuh kadang-kadang yang menurut kita baik tapi nggak baik menurut Tuhan. Makanya kita juga jangan sotoy gitu dalam hidup. Kadang kan kita anak-anak muda sotoy banget kan. Pokoknya menurut gue yang bagus gue jadi ini gitu. Ternyata lo nggak ada bakat di sana gitu. Jalan Tuhan nggak ke sana gitu. Jadi kita cuma buang-buang waktu aja. Buang-buang waktu. Makanya yang pertama dibilang Amsal itu, yang pertama lo percaya sama Tuhan deh. Lo percaya aja deh sama Tuhan. Yang kedua, akui dia dalam segala lakumu. Artinya apa? Jadi gini,
Menurut gue, ketika lo mengakui Tuhan dalam segala laku lo, artinya ketika lo ngelakuin apapun, lo harus doa dulu sama Tuhan. Pertama kali yang harus kita lakukan doa dulu sama Tuhan. Makanya setiap pagi biasain lo doa sama Tuhan, lo cerita aja sama Tuhan. Tuhan, hari ini gue mau ini. Jadilah sesuai dengan kehendak lo. Gitu. Bukan tentang hidup kita kan bukan tentang kita, bro. Tapi tentang Tuhan. Berarti harusnya di saat kita tahu hal itu tidak terjadi, kita nggak usah kecewa dong. Setuju banget. Makanya poin pertamanya adalah percaya dulu nih sama Tuhan. Iya. Jadi kalau misalnya apa yang lo rancangin gak sesuai dengan apa yang lo harapkan, yang lo rancangkan, ya lo harus percaya dari Tuhan pasti yang terbaik, lebih baik. Dari gitu. Tuhan pasti lebih baik ya. Ya, bukan cuma spesial loh, tapi lebih baik. Betul. Gokil. Gokil ya, berat banget ya kayaknya ya. Parah, keren ini tapi. Oke. Ini buat kalian yang suka, yang kalian tadi ngerasa, Kak ini kata-katanya bagus, boleh nggak aku ambil? Boleh, ambil aja. Ya. Kak, boleh nggak aku potong-potong buat dijadiin materi TikTok? Boleh, ambil aja potong-potong. Jangan lupa di tag juga ke TikToknya Barnejus Cinere, ada juga tuh Barnejus Cinere. Terus boleh nggak aku mention Kak Binsar? Boleh gitu. Mention aja. Built-in lo lumayan kelihatan banget ya kayaknya. Iya, ketahuan ya. Iya. Gitu. Emang kurang halus. Kita emang mainnya kasar banget. Bener-bener ngiklan gitu ya. Bener-bener ngiklan. Emang tugas jangan lupa kita. Guys, di sini ada Instagramnya gue nih di sini. Cering, nanti tolong dieditin. Kalau di sini ada Instagramnya Barnejus Cinere. Cering, ya. Ini sah. Ya? Yang edit gue juga. Oke, ada di caption di bawah. Oke. Ya, sip, mantap. Oke, kita lanjut. Nah, kalau lo udah percaya dan lo mengakui Tuhan, ya yang ketiga yaitu lo berserah aja. Berserah. Betul. Berserah itu nggak gampang sih. Berserah beda dengan menyerah. Betul. Jadi kita menyerahkan, kita berserah, kita menyerahkan seluruh apa yang menjadi masalah kita ke Tuhan gitu. Enggak atau sih. Gini. Gimana? Berserah itu beda sama pasrah. Oh, oke. Kalau menyerah sama berserah ya sama. Menyerahkan okay. segala apapun yang kita jalanin, kita lakuin sama Tuhan. Yang penting Tuhan, gue mau ini. Tapi apapun yang terjadi, gue percaya biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, ya kan? Kalau lo pasrah, artinya ya udahlah, gue pasrah, gue nggak mau ngelakuin apapun. Gitu. Itu pasrah namanya. Berserah, karena gini, kadang-kadang kan gue pernah bilang sama lo kalau kekecewaan itu adalah ekspektasi dikurangin dengan kenyataan. Iya. Kalau kenyataan lebih baik, pasti lo senang banget kan. Betul. Kalau ekspektasi lo ternyata jauh melebihi kenyataan, artinya kenyataan gak sesuai ekspektasi, lo pasti bete kan. Iya, betul. Tapi ketika lo berserah sama Tuhan, lo menyerahkan segala rancangan lo, rencana lo, gue mau ini. Tapi jadinya apa, gue serahin sama Tuhan. Gitu. Kalau Tuhan gak kasih, at the end Tuhan gak kasih, lo harus percaya kalau Tuhan pasti ngasih yang lebih baik. Jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik. Kadang-kadang juga kita ngalamin goncangan dalam hidup kan, kita kadang-kadang tuh suka gak berserah ya sama Tuhan ya. Misalnya lagi pandemi nih, kayak gini. Kita kadang-kadang ketakutan sendiri kan, bahkan kita lebih takut sama corona gitu daripada sama Tuhan. Sama Tuhan gitu kan. Kadang-kadang juga kita harus berserah sih sama Tuhan. Maksudnya gue lakuin bagian gue tetap jaga protokol kesehatan, tapi at the end Tuhan yang jaga gue gitu loh. Gitu. Wih, memberkati sekali nih. Pasti kalian juga ngerasa memberkati sekali. Tapi kita pengen tahu nih, yang tadi menyerah yang Kak Binsar maksud itu gimana? Kenapa bisa menyerah untuk mendengarkan suara Tuhan? Artinya gini, setiap manusia pasti pengen yang terbaik kan. Sorry, gue ralat, berserah ya tadi. Berserah. Artinya apa? Artinya adalah misalnya lo mau A, lo lakuin yang terbaik gitu. Tapi apapun hasilnya, lo berserah sama apa yang Tuhan udah rancangin buat lo. Gitu. Makanya ada lagunya kan. Ku tak akan menyerah
pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Gitu bro. Gokil. Tadi gue mau ikut nyanyi, tapi gue takut suara gue nggak enak. Jadi yang nonton langsung tutup, close. 5, 4, 3, 2, 1, close the door gitu. Gak lu nyanyi ya kan. Iya. Jadi udah pindah ke podcast yang lain ya kan? Iya, jadi gue daripada kalian kupingnya sakit dengar gue, jadi gue diemin aja. Mendingan dengerin yang beneran suaranya enak dong. Gak juga sih. Gue kayak lebih jago ngomong daripada nyanyi ya kan. Gitu. Sama lo juga harus peka sih sama suara Tuhan. Oh, harus peka. Peka itu terjadi karena lo punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Gitu kan. Oh ini dari Tuhan atau enggak ya. Kan lo bilang tadi membedakan mana suara Tuhan, mana suara hati. Gitu. Oh gitu. Kalau kita nggak peka berarti kita akan sulit ya untuk membedakannya berarti. Betul. Makanya perlu diuji kan. Perlu diuji gitu. Nah, kan tadi kan kita ngomongin tentang ini gimana sih caranya kita buat dengar suara Tuhan. Terus sekarang pertanyaannya gimana sih caranya Tuhan berbicara sama kita gitu. Iya, itu baru mau gue tanya tuh. Iya, boleh yang bagian ini di-cut, nanti lo yang nanya gimana. Jadi kelihatan gak ini dong. Iya. Gak jalan terus, gak apa-apa. Boleh. Gak apa-apa. Emang kalau misalnya ngobrol sama orang yang nge-MC di GBK begini langsung ditiban. Nge-MC di GBK tuh kayak orang lagi lari. Ya Bapak Ibu silakan selamat lari ya. Yang belum lari, ayo lari, cepetan gitu. Itu MC di GBK. Iya. Potong sedikit gimana sih rasanya di MC di tempat yang sebesar itu? Intermezzo aja ini. Kalau gue gini sih, apapun pelayanan gue, itu bukan punya gue. Iya. Itu dari Tuhan. Jadi kayak menurut gue, ya itu anugerah. Senang banget gitu dipercayakan buat MC di Natal Gereja Tiberias Indonesia gitu kan. MC offline ya. MC offline. Offline benar. Offline kan benar, MC offline off gitu. air. Oh, off air. Iya. MC off air ya. Tapi gimana ya? Gue tidak merasa itu punya gue gitu. Jadi itu dari Tuhan. Jadi kayak ya gue cuma ngelakuin apa yang Tuhan percayain aja gitu. Emang gokil. Gak yang gimana banget gitu loh. Kayak biasa aja gitu. Ya dari Tuhan apapun pelayanan ini kan kita jalanin. Gue baru keinget gara-gara tadi dia bilang gimana cara ini. Jadi dia yang ngelit kan, gue jadi ingat, oh iya MC GBK, pantesan. Maafin gue ya Sa, mantap, gak apa-apa dong. Harusnya lo yang nanya ya. Iya gak apa-apa. Ya udah deh, sekarang lo yang nanya. Udah deh. Kita lanjut aja. Ini gimana cara? Oke, gimana sekarang caranya Tuhan ngomong nih sama kita? Iya, gimana caranya Tuhan ngomong sama kita? Yang pertama, Tuhan pasti ngomong lewat firman-Nya ya. Gitu. Karena beberapa beberapa contoh kasus ya. Iya. Ya Tuhan ngomong sama umatnya kan kalau di Alkitab ada yang melalui suara. Kalau Musa tuh melalui semak belukar yang menyala api gitu. Terus Tuhan dia dengar suara Tuhan. Kalau gembala sidang kita Papa Riaji, Tuhan jumpai dan Tuhan panggil untuk jadi gembala sidang gitu kan. Suara Tuhan tuh nggak akan yang kayak gini. Halo, Kabinsa. Aduh, ngeri banget. Kembalikan suaraku. Coba sekali lagi. Iya. Itu bukan suara Tuhan, itu kayak film horor jadi. Ya ada beberapa orang yang dia bisa dengar suara Tuhan secara audible gitu. Tapi gue share menurut pengalaman gue pribadi ya, ya kan. Kalau gue tuh biasa gue dengar suara Tuhan tuh lewat firman Tuhan. Pertanyaannya lu baca nggak firman Tuhan ya kan? Betul.
Kalau lo nggak baca, lo mana kenal sih Tuhan gitu kan. Sebenarnya ini penting banget nih buat anak-anak muda yang dengerin podcast ini. Kalau lo harus dengerin firman Tuhan tuh hari lepas hari gitu. Setiap hari ya? Setiap hari, karena Tuhan bisa speak to us through the verse. Artinya Tuhan bisa ngomong sama kita lewat firman Tuhan kan. Betul. Itu penting banget. Makanya dan segala sesuatu harus diuji dari firman gitu. Jadi kita nggak gampang dibohongin sama iblis. Sekarang gini ya, gue mau tanya sama lo ya. Menurut lo orang yang gampang dibohongin tuh orang yang kayak apa sih? Orang yang gampang dibohongin adalah orang yang nggak tahu apa-apa sebenarnya. Betul. Orang yang gampang dibohongin adalah orang-orang yang nggak tahu kebenaran. Ya. Misalnya nih ya, Yes, lo tau gak sih? Kalau misalnya apa nih? Apa nih? Gue nggak biasa bohongin anak kecil. Lo tau gak sih bohongin anak kecil? Dede mau permen nggak? Nggak. Misalnya nih, apa ya? Dinosaurus itu ada loh. Iya, emang ada kan? Ya emang ada. Emang ada. Emang gue nggak bisa bohong. Nggak, lo maksudnya tahu gini, kan? bumi itu datar. Wah, ini bisa juga. Ini banyak yang bilang bumi datar. Nanti lo iya. diomelin netizen. Jangan. Pokoknya lo tau lah yang dibohong-bohongin kan, kayak jangan diri di depan pintu. Oh iya. Pak Mali. Covid. Lo misalnya deh apa yang nah yang kayak gini-gini nih yang kayak gini-gini nih. Aduh, gue sampai muncrat nih. Oke. Misalnya jangan diri di depan pintu, pamali gitu kan. Atau enggak lo kalau nyapu yang bersih dong. Ya, nanti susah jodoh. Nanti jodoh lo bewokan lo gitu kan. Gitu. Itu kan sesuatu yang tidak ada korelasi. Tidak ada korelasinya. Kan? Makanya orang-orang yang mudah dibohongi adalah orang-orang yang nggak tahu kebenaran. Makanya gimana supaya kita nggak dibohongin sama si iblis? Yaitu kita harus tahu kebenaran dalam firman Tuhan. Iya. Dan juga kadang-kadang tuh ketika kita hadapin masalah, Tuhan tiba-tiba ingetin aja ayat firman Tuhan gitu. Iya, jadi lebih dikuatkan ya. Betul. Misalnya nih, ketika lo lagi merasa sendiri, firman Tuhan kan bilang, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kamu. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkanmu, dan aku sekali-sekali tidak akan membiarkanmu kan. Iya, betul. Amin. Jadi ketika kita hadapin suatu masalah, firman Tuhan jadi jawaban gitu. Misalnya nih, orang bilang, lo jelek banget, lo tuh gak ada yang suka deh sama lo gitu. Lo tuh gak ada apa-apanya, lo tuh nothing, ya kan? Wih, keras sekali. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kalau engkau berharga di mataku, bahkan Tuhan bilang kamu adalah biji mataku. Misalnya nih ya, lo ketemu sama gue, woi Binsar, apa kabar gitu. Lo nepok pundak gue. Gue sih it's fine ya, kayak, yes apa kabar gitu. Tapi kalau misalnya lo datang, Binsar apa kabar? Cok, terus lo nyolok mata gue. Wah, berantem kita. Karena apa? Karena biji mata adalah sesuatu yang harus kita jaga banget. Iya, benar. Gak bisa sembarangan. Kena debu aja sakit ya. Sebegitu pentingnya kamu di mata Tuhan. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak muda di tempat ini lo lagi ngadepin masalah, atau lo lagi dengerin omongan orang yang gak enak buat lo gak berharga, lo nothing, lo tuh udah gak ada apa-apanya deh, hidup lo udah sia-sia. Ingat, lo berharga di mata Tuhan. Gitu guys. Kalian sangat berharga di mata Tuhan. Jadi jangan kalian ngerasa gak ada yang sayang sama gua nih. Iya. Kalian itu berharga di mata Tuhan. Karena banyak anak-anak muda bucin. Karena mereka merasa cuma dia satu-satunya yang sayang sama gua akan berikan segalanya. Enggak juga. Lo tanya aja gebetan lo mau mati gak buat lo, kayak Tuhan Yesus mati buat lo, ya kan? Gokil, bener juga sih. Gitu. Pasti kalian tidak terpikirkan kan? Betul, makanya penting banget baca firman Tuhan supaya lo tahu isi hatinya Tuhan. Setuju. Makanya kan tadi kan kita bilang gimana cara kita dengar suara Tuhan, kita jaga hubungan kan. Ya firman Tuhan kan surat cintanya Tuhan sama kita kan. Lo masih baca surat cinta gak sih dulu? Gua terakhir dikirimin, terus gue baca sekali gak gue bales sih. Dulu kan zamannya surat-suratan. SMP tapi gue. SMP. Gue SD, SMP ya. Lu SD udah cinta-cintaan bro? Udah gue. Udah SD. Udah. Jujur aja gue. Jangan anak SD cuma zaman sekarang juga udah mama papa manggilnya. Iya sih bener.
Lucu juga ya. Di Facebook tuh gue suka ngeliat banyak tuh. Iya. Papa pergi les dulu ya. Mama jangan lupa makan. #najis. Gitu ya. Jadi kayak firman Tuhan tuh surat cintanya Tuhan gitu. Kalau misalnya kita dengar kita baca surat cinta dari orang yang kita sayang, pasti berbunga-bunga ya. Berbunga-bunga kan. Apalagi kita baca surat cinta dari Tuhan yang benar-benar sayang banget sama lu. Lu harusnya senang banget baca firman Tuhan. Iya. Gitu. Karena, jadi kita di saat baca Alkitab itu menggambarkan itu adalah surat cinta ya. Betul. Yang kita baca berulang-ulang berkali-kali pun kita akan tetap tersenyum kan. Betul. Dan nggak akan pernah bosan baca firman Tuhan. Betul. Setuju sih. Dan ini sih kayak lu baca firman Tuhan sekarang sama lu baca firman Tuhan, lu ulang lagi ayat yang sama, pengertiannya, pewahyuannya bisa beda-beda. Akan dapat rema yang berbeda juga ya. Betul banget. Makanya penting banget lu baca firman Tuhan karena salah satu caranya Tuhan ngomong sama kita adalah melalui firman Tuhan. Panjang ya. Tapi seru loh ini. Seru. Seru banget, parah. Gitu. Terus yang kedua, Tuhan bisa bicara sama kita melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Iya, dia Roh Kudus yang berbicara di dalam batin kita sih. Gitu. Karena gini, kita tuh harus tahu kalau kita tuh punya Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita punya Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang akan memimpin menyertai kita, menegur kita kalau salah. Lo pernah nggak sih kalau misalnya lo lagi berbuat salah gitu? Iya, kayak mau nyontek waktu ulangan tuh, gue langsung deg gitu. Bukan gara-gara takut ketahuan juga kan? Tapi kadang-kadang juga Roh Kudus yang ngingetin kita. Kayaknya ini salah deh, gitu. Rasanya kayak gitu. Betul banget. Terus misalnya kayak Roh Kudus yang menghibur kita. Pernah nggak sih kayak lo sedih banget gitu, terus ketika lo doa tiba-tiba lo lebih kuat. Iya. Tuhan hiburkan lo. Ya itu entah kenapa jadi lebih masih ada harapan. Betul, itu Roh Kudus yang ingetin lo gitu. Makanya bentar lagi kalau misalnya ini tayang mungkin udah lewat kali ya, 23 Mei besok kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus kan. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga tapi dia nggak ninggalin kita. Karena dia juga memberikan Roh Kudusnya, yaitu Roh Tuhan sendiri yang ada di dalam setiap kita. Iya gitu. setuju. Jadi buat kalian, ini akan tayang sebelum hari pencurahan Roh Kudus. Oh iya? Ini akan tayang tepat besok di ulang tahunnya Kabinsan. Weh, kasih ini penonton bayaran mana? Oh iya benar. Yes. Jadi ini akan tayang tepat besok di hari ulang tahunnya Kabinsar, hari Jumat. Kok lo tahu besok ulang tahun? Gue sedekat itu sama lu, bro. Oh iya. Oke lah. Ya. Okay. Ngeri ya. Gue speechless. Oke. Yang kedua melalui Roh Kudus. Sering nggak sih? Gue beberapa kali ya. Misalnya gini. Gue kan punya usaha juga nih, gitu kan. Gue usaha gue di fashion industry gitu kan. Terus kadang-kadang dari gue jadi pengusaha tuh kayak mentok gitu. Hari ini mau ngapain ya gitu. Terus tiba-tiba pagi gue doa, Tuhan hari ini gue mau ngapain gitu. Tiba-tiba gue keinget, oh lo bikin iklan deh, lo bikin promo, lo bikin apa gitu. Tuhan yang bakal tunjukin lo gitu. Makanya firman Tuhan dibilang di Amsal 3 ayat 5-6 dibilang, di ayat yang ke-6 dibilang, akuilah Tuhan di dalam segala jalan lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita mengakui Tuhan, kita tanya sama Tuhan yang bakal direct kita gitu. Tuhan akan menuntun kita ya. Betul. Gitu. Yang pertama firman-Nya, yang kedua Roh Kudus, yang ketiga Tuhan bisa berbicara lewat orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekeliling kita. Betul. Teman-teman kita, keluarga kita, tapi yang positif ya. Makanya penting banget komunitas gitu. Makanya gue senang banget nih Boner Gistinere benar-benar menjaga komunitasnya dengan baik. Lebay sampai jatuh. Jadi benar-benar komunitas tuh penting. Karena firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kalau misalnya kita tuh apa yang kita consume, kita itu apa yang
masuk ke dalam insight kita gitu. Kalau apa yang masuk negatif, pasti yang keluar dari kita juga yang benar-benar memberikan insight yang positif, memberikan insight yang benar-benar benar-benar ngebangun kita. Gitu. Oke. Aman ya? Aman. Jadi kita adalah apa yang kita konsumsi juga di sekeliling kita kan? Betul. Kayak misalnya, lo pernah nggak sih lo lagi pengen ngambil suatu keputusan, terus tiba-tiba temen lo bilang, kayaknya nggak gitu deh gitu. Iya pernah sih. Misalnya gini. Makanya penting banget nih. Deketan dikit boleh nggak mic-nya? Makanya penting banget nih. Buat anak-anak muda yang di tempat ini, lo kalau pacaran, lo harus benar-benar terbuka. Artinya ketika lo pacaran, lo tuh jangan berduaan mulu. Tapi lo harus bawa pacar lo ke teman-teman lo, ke keluarga lo. Kenapa? Karena gini, ketika orang jatuh cinta, dia tuh benar-benar subjektif banget. Dia itu benar-benar subjektif banget. Jadi kayak, gue sayang banget sama dia, gue gak bisa ninggalin dia ya kan. Nah, jatuh lagi. Sorry. Gak apa-apa, santai. Belum hancur ya? Belum dong. Baru jatuh 2 kali kan? Baru 2 kali. Nanti yang ketiga loh. Jadi kayaknya kita emang biayaan deh. Iya. Jadi gini, misalnya lo pacaran nih. Lo bawa pacar lo ke teman-teman lo. Lo harus bener-bener dengerin teman-teman lo nilai pacar lo tuh apa gitu. Contoh gini. Cewek punya pacar ngerokok. Terus dia bawa pacarnya ke teman-temannya. Nanti teman-temannya yang bakal ingetin, kayaknya dulu lo pernah ngomong deh sama gue, lo tuh nggak suka kan sama cowok yang ngerokok. Iya. Jadi teman-teman kita itu yang akan mengingatkan kita kan. Tapi terkadang kita yang suka, tapi kan dia baik banget. Begitulah anak-anak muda. Kalau sudah jatuh cinta, lupa. Iya. Jadi benar-benar kita tuh harus dengerin orang-orang di sekitar kita gitu. Setuju itu. Suatu hari gue pernah, waktu itu gue masih WL, baru-baru banget. Baru-baru banget. Tiba-tiba gue habis nge-WL, habis lagu Firman, kan gue serahin mic-nya ke pendeta. Terus hamba Tuhannya bilang, suatu hari kamu bakal dipakai Tuhan luar biasa. Gue kan kayak lo gitu-gitu kan gue aminin aja kan. Yeah. Amin. Terus pernah lagi gue lagi nge-WL, kamu suatu hari jadi pendeta gitu. Gue aminin aja, gue aminin. Terus nyokap gue pernah bilang, waktu gue masuk UI, gue kan ambil jurusan PR, Public Relation. Terus nyokap gue bilang, gue meluk nyokap gue, mama, aku masuk UI gitu. Terus mama bilang, iya kamu sekarang belajar PR dulu, nanti kamu jadi pendeta, dibilang gitu. Gue aminin aja kan. Ya nggak pernah bermimpi ya? Pernah, gue punya cita-cita dulu, sempat punya cita-cita jadi pendeta. Gak pernah bermimpi tapi untuk menjadi pendeta gitu, karena gue mengambil jurusan bukan sekolah pendeta. Lo ambil PR. Puji Tuhan, melalui gembala sidang, Tuhan pakai gue Tuhan pilih gue jadi salah satu evangelis di gereja Tiberias. Luar biasa. Gitu. Poin gue adalah gini, kadang-kadang tuh Tuhan bicara sama kita melalui orang lain. Iya, tanpa kita sadari ya. Kadang tanpa kita sadari, teman-teman kita atau sekeliling kita itu udah kasih tauin kita arahnya mau kemana, membenarkan kembali. Iya, betul. Iya nggak sih? Betul banget. Tapi tetap harus diuji ya. Tetap harus diuji. Nanti kita akan bahas tuh. Setelah ini kita bakal bahas, kita uji itu suara Tuhan atau bukan sih, gitu. Jadi itu suara Tuhan atau bukan sih, atau cuma perasaan gua doang, gitu. Betul. Terus Tuhan juga bisa bicara melalui keadaan sih. Melalui keadaan. Contoh Yunus ya. Yunus kan disuruh Tuhan ke Niniwe. Buat mempertobatkan orang-orang di Niniwe kan, menegur orang-orang di Niniwe. Tapi dia cabut kan? Kayak, gue cabut bos. Gitu kan. Ke Niniwe, jauh bro. Iya, mendingan gue ke Tarkis kan? Iya. Akhirnya dia pergi kan. Dia pergi, terus ya udah Tuhan buat keadaannya adalah dia masuk ke perut ikan besar. Perut ikan besar. Tidak disebutkan kan itu ikan apa? Iya, bukan ikan paus dong. Jadi kalau di sekolah minggu
Dibilang Yunus masuk babat ikan paus itu bohong. Karena tidak disebutkan itu ikan apa. Ikan besar, saudara-saudara. Ikan besar. Jadi ya itu Tuhan membuat keadaan Yunus, mengizinkan sesuatu terjadi sama Yunus sehingga dia masuk ke babat ikan. Akhirnya di situ Yunus sadar dan setelah keluar dari babat ikan, akhirnya dia ke Niniwe kan. Iya, dia balik lagi sesuai dengan apa yang Tuhan suruh. Dan pertobatan besar terjadi di Betul. Niniwe. Gitu. Kadang juga dalam hidup kan Tuhan mengizinkan beberapa kejadian-kejadian terjadi dalam hidup kita kan. Makanya guys, kalau kita lagi diproses, jangan protes. Ketika diproses jangan protes. Betul. Itu ada tuh kata-kata itu di Bonerges Cinere di Instagram ya, kalian juga bisa lihat tuh. Betul. Gue baca dari Bonerges Cinere. Lo pernah gak sih lo kayak diproses Tuhan tapi nggak langsung lo ngerti gitu? Pernah. Beberapa Benar-benar tahun kemudian gitu lo baru ngerti. Ngalamin dulu yang lama terus baru ngehnya di terakhir. Nah. Ternyata maksudnya gini toh. Iya. Pernah gak? Pernah. Contohnya deh, cerita dong. Wih, gue ditanya balik nih. Yoi. Jadi beneran gue itu gue nggak pernah tahu ya untuk terjun ke dunia pelayanan. Nih gue ngomongin pelayanan. Tahun berapa nih? Untuk tahunnya tuh tahun 2002. Jadi gue tuh 2002 itu bener masih kecil banget. Masih kecil banget gue. Masih. Nggak usah disebut dong. 10 tahun ya? Nggak usah disebut. Jadi enggak di atas itu. Sorry. Ya. Jadi gue waktu itu bener-bener yang kayak gue itu nggak mau pelayanan. Oke. Gue diperhadapkan dengan nggak taunya gue ditemuin dengan kakak sepupu gue yang emang pelayanan. Dulu Tiberias ada yang namanya di Plaza Sentral. Betul. Di situ nyokap. Gue sekolah minggu di situ. Oh iya. Nyokap gue itu gini, dia berucap kayaknya. Suatu saat pengen anaknya kayak gitu tuh, yang di atas itu. Dia main apa? Main musik, WL atau? Singer kebetulan. Oh singer, oke. Terus gue itu selalu menolak, gue selalu menghindari kok. Yang namanya pelayan-pelayan tuh gue tidak berminat sama sekali. Sampai akhirnya gue hindari, gue tetap di komunitas gue proses nih yang namanya udah jatuh aja, udah yang hidup keras lah. Gue dulu judi cuy. Oh, wih judi. Gila. Lo dulu bandelnya judi ya? Gue judi gitu. Okay. Jadi gue udah ngejudi dan segala macam. Dan judi umur berapa coy? SMP judi bola. Dapat duit? Banyakan kalahnya. Oh banyakan. Kalau lo menang juga habis aja duitnya. Iya. Percaya deh. Uang setan dimakan jin kan katanya. Iya. Terus? Nah di situ tuh gue baru ngeh tuh ternyata ada orang yang ngajakin gue, ayo kita ibadah di Cinere. Betul. Ya udahlah, gue mau nggak mau sebenarnya. Terus suka nggak suka gue datang aja ibadah youth. Di situ gue duduk, ya biasa aja, gue pulang aja. Terus lama-lama bener-bener gue datang lagi besokannya. Terus ya udah, gue datang, gue duduk, gue ikutin. Lama-lama gue ngerasa kok ada yang kebangun nih. Kelanjutan terus akhirnya ada panggilan tuh. Gue udah nolak ada pelayanan, gue tolakin. Pelayanan sampai ada 2000 choir. Dipaksa gue sama orang tua gue, ikutan gue karena terpaksa. Sorry ya kakak choir ya, itu karena terpaksa waktu itu. Terus akhirnya masuk pelayanan di Cinere. Di Cinere itu gue pelayanan tau gak kenapa awalnya? Karena gue salah satu orang yang ada di 2000 choir itu untuk bantuin ngelatih ngajarin choir di Cinere. Gila. Dan itu kan padahal bapak-bapak lo join ya? Iya, terus karena mereka nggak ada dasarnya juga kan, nggak pernah ikut latihan. Gue kan udah pernah ikut latihan, berarti gue selevel lebih tinggi. Di situ tuh awalnya tuh. Lama-lama gue jadi datang terus setiap minggu. Puji Tuhan dong. Beneran parah seproses itu, dan gue baru sadar ternyata selama ini gue bergerak muter. Ujung-ujungnya kayak gini ya, kenapa nggak dari awal? Dari awal gue join choir gitu kan? Iya, dari awal gue join choir, gue ngikutin kata nyokap gue. Kadang juga
Iya, Tuhan bicara melalui keadaan sih. Kayak contoh ya. Jadi 2013 tuh bokap gue meninggal, bro. Setelah bokap gue meninggal, nyokap gue tuh memang sebelumnya udah sakit. Tapi sakit-sakitan. Artinya apa? Artinya tuh jadi dia tuh luka diabetes. Dalam 1 tahun setelah bokap gue meninggal di awal tahun 2013 di Februari, ke belakangnya tuh nyokap gue operasi. Setahun bisa 8 kali, bro. Di momen itu, abang sama kakak gue kerja kantoran. Gue waktu itu masih lagi lanjut S1. Di UI gue vokasi kan. Gue lagi lanjut S1. Terus gue harus ngurusin nyokap gue. Which is ngurusin orang sakit itu nggak gampang. Iya. Gue harus ngurusin mulai dari makannya dia, bahkan mandiin dia, bahkan maaf kotorannya juga gue yang beresin. Sampai ganti perban lukanya itu gue juga. Kalau gue nggak jijik ya, luka diabetes tuh bau. Iya, gue paham. Bokap gue dulu juga diabetes soalnya. Iya kan. Agak bau, terus maaf agak bernanah gitu segala macam. Dan itu gue hadapin tiap hari. Tiap hari gue hadapin. Which is gue sebenarnya pengen kerja kantoran juga kayak abang gue sama kakak gue. Keadaannya itu bener-bener gak enak. Gue tuh sampai marah-marah sama Tuhan. Gue bilang, Tuhan kenapa harus gue gitu? Kenapa harus gue yang kena nih ngurusin nyokap gue? Abang gue sama kakak gue enak-enakan kerja gitu. Kenapa harus gue? Terus Tuhan taruh di hati gue, lah lo kan gue bikin kuliah sekarang supaya lo bisa ngurusin nyokap lo gitu. Tapi lo tau gak, setelah gue kuliah dan setelah nyokap gue sehat, puji Tuhan gue lulus S1, nyokap gue bisa datang gitu. Dengan keadaan sehat dan lukanya udah ketutup. Luka diabetes tuh gak gampang, bro. Susah banget. Betul, parah. Pernah dioperasi nih, terus minggu kemudian check up sama dokternya. Dokternya cuma gampang bilang, ini harus dioperasi lagi. Wah itu gue ngamuk coy. Gila gak lo? Itu luka yang bersihin gue tiap hari. Luka udah dijahit nih, gue lihat jahitannya. Pas ke dokter udah kebuka lagi. Tuhan izinin semuanya terjadi. Lo tau setelah gue lulus kuliah, Tuhan kasih gue usaha. Yang sekarang gue masih jalanin gitu. Prestis. Karena waktu itu gue lagi ada pertanyaan bahwa gue mau jadi apa nih? Gitu. Tapi Tuhan izinin, Tuhan bentuk gue. Salah satu alasan gue jadi usaha, supaya gue bisa ngurusin nyokap gue. Iya. Gitu. Jadi ada Tuhan, waktu ya. Ada waktunya dan Tuhan izinin segala sesuatu terjadi itu buat ngebentuk kita juga. Betul. Gitu. Karena ngebentuk itu butuh waktu. Betul. Sebenarnya Tuhan bisa kasih aja langsung, tapi untuk kita mempersiapkan kitanya tuh butuh waktu. Betul. Makanya kadang-kadang tuh Tuhan kasih kita 2 pengalaman. Pengalaman padang pasir sama pengalaman padang rumput. Iya. Pengalaman padang rumput bicara tentang Tuhan kasih berkatin kita. Enaknya. Pengalaman padang pasir kadang-kadang Tuhan izinin gak enak terjadi dalam hidup kita. Dua-duanya untuk ngebentuk kita. Gitu, bro. Gak enak, kejadian gak enak itu bukan karena Tuhan gak sayang ya. Betul. Tapi emang karena Tuhan mau kasih kita prosesnya. Betul. Dan di saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan, benar-benar kita dapat menghargai apa yang Tuhan berikan. Yes, banget. Betul banget. Gitu. Jadi jangan kebanyakan protes kalau lo lagi diproses. Iya. Jangan protes kalau lo lagi diproses. Betul. Gitu. Terus cara lain Tuhan kasih ngomong sama kita bisa melalui mimpi juga gitu. Melalui doa gitu. Jadi ada banyak cara sih gitu. Tapi yang jelas dari pihaknya Tuhan adalah Tuhan tuh benar-benar pengen ngobrol sama kita. Makanya kita harus siapin waktu buat denger-dengeran sama Tuhan. Tuhan itu mau kalau kita datang sama Tuhan. Betul banget. Tapi kita gitu. yang kadang suka sungkan ya. Iya, makanya setiap hari kita harus doa. Tuhan, buka pintu sama apa yang dari Tuhan. Tutup pintu sama apa yang bukan dari Tuhan. Buka pintu apa yang dari Tuhan, tutup pintu yang bukan dari Tuhan. Betul. Karena gini, seringkali kita tuh menuju pintu yang bukan dari Tuhan kan. Ketika kita menuju pintu itu Tuhan tutup. Kita marah sama Tuhan. Betul. Tuhan kok gini sih, jahat banget gitu. Kok lu gak kasih jalan gitu. Aku maunya dia gitu. Tapi Tuhan buka pintu yang lain, yang benar-benar dari Tuhan gitu. Makanya bro, gue bentar lagi mau nikah nih. Wis. Gue bentar lagi mau nikah.
Tapi sampai sekarang setiap malam gue tetap doa, Tuhan, kalau emang bukan dia yang dari Tuhan, Tuhan putusin deh. Mau sesakit apa, mau serugi apa, Tuhan putusin. Tapi kalau emang dia dari Tuhan, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang berkatin, semuanya boleh berjalan. Sampai gue dengar dari mentor gue ya, dia bilang sampai lo H-1 malam-malam lo doa deh sama Tuhan. Kalau bukan dia besok jangan diberkati deh Tuhan. Oh, jangan sampai kita memaksa ya. Segitunya. Jangan sampai bilang jodohku maunya ku dirimu. Ini angkatannya Anang ya. Angkatannya Anang. Astaga. Gitu. Jadi benar-benar gue mau kasih tahu kalau hidup kita bukan punya kita. Hidup kita tuh punya Tuhan, biar Tuhan yang nentuin semuanya. Bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain ya, tapi kita tetap lakuin yang terbaik, tapi tetap berserah sama Tuhan. Gitu bro. Nah, pertanyaan gua sekarang, dari tadi kan lu ngomong tentang mendengar suara Tuhan. Ini cara ngujinya itu benar-benar suara Tuhan tuh gimana sih? Nah, kan tadi gue bilang nih, lo bisa dengar suara Tuhan dari firman Tuhan, dari Roh Kudus yang ada di dalam hati lo. Ini dideketin dulu bisa nih kayak ini. Boleh. Dari orang lain. Nah, dari orang lain juga bisa. Iya kan. Nah, tapi lo harus uji itu yang dari Tuhan atau bukan. Makanya lo harus tetap doain, Tuhan ini dari Tuhan atau bukan gitu. Makanya gue setiap malam tetap doa, walaupun gue udah mau nikah nih, udah mendekati harinya, gue tetap doa, Tuhan kalau yang mau bukan dia, putusin deh, putusin, please. Tapi kalau emang yang dari Tuhan, Tuhan yang buka jalan, Tuhan dekatkan. Makanya jangan ngoyo gitu, ngoyo sama apa yang kita mau. Betul. Kalau mau cowok itu maunya cowok itu gitu, cowok itu mulu ya. Kalau mau cewek itu maunya cewek itu gitu. Cara nguji yang pertama kita doa, Tuhan ini dari Tuhan atau bukan. Yang kedua, ada rema firman Tuhan yang menyertai. Ada rema firman Tuhan yang menyertai. Artinya apa? Apapun yang kita dengar, kita insight ke dalam hidup kita, itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Balik ke yang tadi sebelumnya ya. Betul. Karena Tuhan gak pernah berbicara sama kita di luar ayat firman Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu udah kasih tauin kita. Betul. Hanya kitanya aja yang belum sadar. Ya. Makanya harus diuji dengan firman Tuhan. Ya. Makanya harus tahu benar-benar firman Tuhan itu apa. Jadi yang kedua ada rema yang menyertai. Karena Tuhan gak pernah kasih jawaban yang bertentangan dengan firman Tuhan. Gak pernah. Pasti sejalan dengan firman Tuhan. Oke. Yang kedua ada tanda. Ada tanda. Tandanya apa? Ada tanda misalnya damai sejahtera. Lo bisa buka di Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15. Betul, ada damai sejahtera yang menyertai. Jadi ketika lo ngelakuin ini, lo ada di dalam sebuah pilihan, dan menurut lo ini yang si A yang dari Tuhan, ada tanda. Salah satunya adalah ada damai sejahtera yang menyertai ketika lo memilih jalan itu. Gitu. Itu penting banget. Kemudian ada penyediaan Tuhan. Ada penyediaan Tuhan. Karena salah satu quotes bilang kalau where there is a vision, there is provision. Ketika ada visi, ada provisi yang akan menyertai itu. Contoh, gue doa sama Tuhan, Tuhan gue mau nikah. Kalau emang ini yang dari Tuhan, nikah kan butuh biaya banyak ya. Gue doa, Tuhan kalau emang dia yang dari Tuhan, Tuhan yang sediain deh semuanya. Where there is a vision, there is a provision. Makanya salah satu tanda yang gue dapat dari Tuhan kalau gue benar-benar siap untuk nikah adalah Tuhan yang memberkati gue, nyiapin semua dananya yang gue butuhin. Kebutuhannya. Betul. Kemudian hubungan atau jalan yang terbuka. Jadi ketika itu dari Tuhan, pasti Tuhan yang bukain jalan kok. No matter what. Kayak gue kan lagi mau nikah nih. Balik lagi ke cerita gue mau nikah. Gue pacaran kan nggak selalu indah ya. Pasti ada benar-benar ada momen-momen, ada sebelnya, mungkin ada momen-momen di mana kita harus cinta banget.
kita harus ada perselisihan paham dan lain sebagainya. Gue tetap doa, tanya sama Tuhan, Tuhan, dia bukan sih gitu. Kalau bukan dia, Tuhan pisahin deh. Tapi kalau emang dia, Tuhan yang bukain jalan. Akhirnya ya itu, Tuhan bukain jalan. Lebih lagi gitu. Jadi ada tanda. Tapi jangan suka bikin tanda sendiri ya. Bikin ini biar tandanya sama nih. Bukan. Jadi kadang-kadang gini nih. Kadang-kadang kalau emang dia jodoh dari Tuhan, hari ini gue ketemu dia pakai baju putih. Weh, itu bikin sendiri kan. Tiba-tiba dia datang pakai baju putih ya kan. Wah, ini jodoh gue gitu. Padahal enggak gitu. Makanya kita harus uji. Apa yang misalnya nih, tiba-tiba gue ngomong sama lo, yes, lu kayaknya bakal jadi pendeta deh. Gitu. Ada tandanya nggak ke sana? Gitu. Makanya harus diuji gitu. Dan yang terakhir, gimana cara nguji suara Tuhan? Yang pasti suara Tuhan itu mengajar, menghibur, membangun, menguatkan, menasihati, dan disertai karunia hikmat untuk kita bisa memahami. Artinya apa? Yang dari Tuhan pasti menjadikan kita lebih baik. Yang dari Tuhan pasti menjadikan kita lebih baik. Betul. Setuju. Betul. Jadi kita ujinya gini. Misalnya nih ada orang ngomong sama lo nih, lu kayaknya jodohnya dia deh. Kok tahu sih? Kok tempe sih? Kayaknya lo jodohnya dia deh. Gitu. Nah lo harus uji tuh. Ini kata-kata tuh orang tuh esensi nggak gitu? Bener-bener ada hikmatnya nggak gitu? Sesuai dengan firman Tuhan nggak? Gitu. Iya. Jadi kita nggak bisa sembarangan buat ngedengerin kata-kata orang kan? Betul. Sekalipun mungkin itu kakak rohani lo yang ngomong, tapi lo tetap harus uji bro. Iya. Harus tetap diuji. Jadi nggak sembarangan gitu kita dengar kata-kata orang. Apalagi orang-orang yang bilang Tuhan ngomong sama saya. Wih, berat. Berat banget kan? Lo parah. Harus uji, ya kan? Lo harus uji. Itu nguatin lo nggak? Itu memberikan lo damai sejahtera nggak? Itu yang dikatakan sesuai dengan firman Tuhan nggak? Gitu. Banyak gitu tuh sih. yang kayak gitu. Biasanya tuh modus cowok kalau deketin cewek yang udah ada pasangannya kayak gitu. Tuhan ngomong deh sama gua, kayaknya lu nggak cocok sama cowok lu yang sekarang. Padahal dia mau gebet cowoknya. Iya, parah. Makanya harus benar-benar diuji bro. Jadi kita nggak sembarang dengar kata-kata orang, tapi kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Amin. Gitu. Luar biasa. Kurang lebih kayak gitu sih. Seru ya? Seru banget hari ini. Seru banget. Ini kalian jadi banyak belajar. Buat kalian yang pengen tahu tentang bagaimana, tadi kalian bisa ngetes langsung. Jadi kalian bisa praktekkan. Ya nggak sih? Betul. Dan kalau ini berhasil juga, kalian juga ngetek dong, Pastor Binsar. Boleh, kalau misalnya memang benar-benar kalian punya pengalaman, kalian bisa share pengalaman kalian di komen di bawah. Boleh, langsung. Gitu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Iya. Jangan lupa berlangganan, suka, dan bagikan. Itu bahasa Indonesia. Gue bahasa Indonesia sekali. Baik. Pokoknya gini, closingnya gue mau bilang kalau anak-anak muda, dari sejak dini lo harus dengar suara Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan lo. Karena yang terbaik buat hidup lo adalah Tuhan yang ciptain lo. Dan Tuhan benar-benar sayang sama lo sehingga dia udah siapin masa depan yang terbaik buat lo. Amin. Dan masa depan lo sungguh ada, harapan lo tidak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Amin. Makanya setiap hari kita harus andalin Tuhan, cari wajahnya Tuhan, dan dengar suaranya Tuhan. Setuju banget. Gitu. Oke. Thank you banget loh bincang-bincangnya Pastor Binsar. Mantap ya. Asli, enak banget ini. Kita harus sering nih kayak gini-gini nih. Boleh, nanti kita akan undang lagi untuk Siap. sesi yang berikutnya. Siap. Wih, nanti kita akan yang bertandang ke tempatnya Pastor Binsar nih. Wih, jauh ya. Boleh. Oh, gue pikir lo mau ke podcast gue nggak punya. Jadi, thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini. Kalau ini memberkati kalian jangan lupa untuk disukai, ya, di like. Dan kalau misalnya kalian ngerasa ini ngeberkatin banget, kalian juga bisa share. Kasih ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian juga butuh. Ya nggak sih? God bless you all.
Ya. Lumayan ini juga bisa buat jadiin modus deketin cewek atau cowok kalian. Gimana tuh caranya? Coba deh denger ini. Kamu itu jodoh aku bukan ya? Kita coba yuk pakai teknik ini. Betul. Pokoknya jangan nyanyiin lagu Anang yang kita nyanyiin tadi. Iya, ya. betul, setuju. Betul. Pokoknya jodohku datangnya dari Tuhan. Betul. Tapi harus kita yang cari, bro. Betul. Dia nggak datang sendiri. Emang kita harus juga keluar ya. Betul. Karena burung di udara Tuhan pelihara. Tapi burung di udara cari makanannya sendiri, coy. Yoi, asik, mantap. Seru kali ngomongin jodoh ya. Nanti kita akan coba ngebahas tentang abis nikah. Boleh. Kita nanti kalau ngebahas tentang jodoh ya. Iya, gua habis nikah. Jadi kita ngelihat nih bukti doanya gimana. Nanti Betul. kita akan bahas lagi di season berikutnya. Betul. Nanti kan jawaban doa Tuhan. Asik. Nanti Oke. kan jawaban doa saya kepada Tuhan. Nah, jodoh tidak akan pernah tertukar. bisa jadi, bro. Oh iya, mungkin ya. Kalau lo nikah sembarang nikah mah, Oh bisa iya, jadi. mungkin. Atau enggak lo jagain jodoh orang juga bisa. Bisa. Pacaran asal pacaran kan. Putus dia nikah sama orang. Ya. Oke, Oke. kalau kayak gitu kita pamit ya. Ya saya Muntu mau pamit dan kalian juga jangan lupa untuk follow Instagramnya Borneges Cinere di Borneges_Cinere, TikToknya di Borneges Cinere dan Instagramnya di Twitternya di Borneges Cinere juga. Tuhan Dan Yesus memberkati. ini Pastor iya. Binsar dong, promo. Oh iya. Instagramnya apa boleh? Oh boleh promo. Boleh dong. Ya pokoknya Binsar Nicodemus Instagramnya Oke, pakai C ya. pakai C. Betul. Oke, kalau kayak gitu kita pamit undur diri. See you and God bless you. Bye bye.